Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisun Wififa dari kelas Administrasi Bisnis tahun 49 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisun Wififa dari kelas Administrasi Bisnis tahun 49 09. Nah, hari ini saya nanti mempresentasikan hasil proyek desain tinggi kami, yaitu Foldit tas multifungsi dengan kursi lipat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke latar belakang masalahnya. Atau yang problem yang kita dapatkan dari persona kami. Nah, jadi persona kami itu rata-rata orang yang bermobilitas tinggi atau orang yang sering berkegiatan di luar dan juga sering menggunakan fasilitas umum seperti halte, bus, dan segala macamnya yang membuat mereka terkadang kehabisan tempat duduk karena ramainya orang, yang membuat mereka harus lama berdiri untuk menunggu. Terus juga terkadang mereka terpaksa harus duduk di lantai dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, karena permasalahan itu akhirnya kita mencari solusi untuk membuat produk yang bisa menyelesaikan masalah dari persona kami. Nah, untuk target kami sendiri yaitu untuk orang-orang yang bermobilitas tinggi atau yang seperti sering berkegiatan di luar dan sering memakai fasilitas umum di publik. Contohnya mahasiswa atau pekerja lapangan, pekerja aktif lah, terus juga pengguna ruang publik biasanya kayak mungkin traveler juga. Nah, yang sering berpindah tempat dan menggunakan kepraktisan. Nah, karena mereka butuh solusi juga yang simple, nggak ribet dan bisa dipakai kapan aja dibutuhkan agar mereka tidak terganggu selama berkegiatan. Nah, untuk di tahap understand, pada tahap ini kami melakukan observasi dan pengumpulan data dari pengguna dan aktivitas tinggi di ruang publik, nah seperti mahasiswa dan pekerja lapangan dan juga traveler. Nah, kami menemukan bahwa pengguna sering kesulitan nih menemukan tempat duduk, merasa tidak nyaman, duduk di sembarang tempat, dan menganggap kursi lipat yang ada terlalu berat gitu dan tidak praktis untuk dibawa sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita ke tahap observe. Melalui empathy map, kami melihat bahwa pengguna mengeluhkan rasa pegal, tidak nyaman, juga tidak aman di waktu yang sama saat menunggu lama. Nah, mereka menginginkan untuk produk yang ringan, kuat, mudah dibawa, terus juga bisa langsung digunakan tanpa persiapan yang rumit gitu. Terus juga problem yang kami dapat dari persona itu karena tidak tersedianya solusi duduk portable yang benar-benar praktis, ringan dan nyaman untuk digunakan aktivitas harian di ruang publik. Terus juga kita sampai di customer journey. Nah, di sini dalam customer journey ini masalah yang paling sering muncul atau paling terasa itu saat menunggu itu, baik itu di kampus, halte, maupun pokoknya tempat-tempat publik, ruang publik. Itu sebelum ada solusi produk kami ini, pengguna itu sering terpaksa menunggu lama sambil berdiri atau duduk di lantai. Terus juga sulit kalau misalkan harus membawa tas dan juga kursi lipat secara terpisah dan dinilai kurang praktis. Nah, makanya dengan ada Fold ini, pengguna dapat langsung membuka kursi dari tas yang dibawa, terus duduknya juga lebih nyaman, aman, lalu melipat kembali saat sudah selesai tanpa membawa barang tambahan. Oke. Di sini ada fungsi ganda tas dan kursi. Kalau misalkan di tas ada polyester ripstop dengan berat kurang lebih 0,5 kg. Kemudian ada desain ringkas dan mudah dibawa. Total berat produknya kurang lebih 1,5 sampai 1,7 kg. Dengan rangka aluminium hollow dengan kurang lebih 1,0 sampai 1,2 kg. Ketika dijadikan kursi, rangka kokoh dan stabil, struktur kursi yang butuh menopang bahan pengguna, kemudian kaki kursi anti slip. Oke, selanjutnya itu test feedback capture grid. Testing method. Prototype diuji melalui sesi user testing sederhana dengan calon pengguna, di mana responden mencoba menggunakan prototype secara langsung dan memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman penggunaan mencakup aspek kestabilan, kenyamanan, dan kepraktisan. Lalu user feedback. Pengguna atau para persona menilai prototype praktis dan mudah dibawa dengan rangka yang terasa cukup stabil dan fitur anti-slip yang berfungsi dengan baik. Namun memberikan masukan agar semua rangka diperkuat. Material anti-slip ditingkatkan untuk permukaan pas berpasir serta engsel diberi lapisan anti karat agar lebih tahan lama. Lalu kemudian lean canvas model. Berdasarkan dari hasil seluruh tahapan design thinking, lean canvas ini menunjukkan bahwa prototype dari kursi lipat dalam bentuk tas lempang ini menjawab permasalahan dalam para persona yang sering menunggu lama di ruang publik dengan keterbatasan tempat duduk melalui solusi yang praktis, portable, dan aman dengan nilai utama pada efisiensi, penggunaan, kenyamanan, dan daya tahan serta didukung oleh segmen dari para persona yang jelas, saluran diskusi yang relevan, dan struktur biaya yang memungkinkan pengembangan produk secara berkelanjutan. Lalu kemudian ada iteration and improvement, ada change made berdasarkan hasil penelitian bahwa dari feedback dan feedback para persona dilakukan perbaikan pada sambungan rangka agar lebih kuat dan stabil. Selain itu ada engsel juga yang akan diberikan lapisan anti karat untuk meningkatkan daya tahan.
dan serta material anti-slip yang ditinggalkan agar lebih aman saat digunakan di permukaan. Lalu kemudian ada learning. Ya, jadi tim kita mempelajari bahwa stabilitas dan keamanan merupakan aspek yang paling penting bagi para persona. Masukan langsung dari para persona sangat membantu dalam menentukan prioritas dari perbaikan produk. Lalu kemudian ada result dan impact. Untuk result ada prototipe kursi lipat berbentuk tas lempang. Lalu fitur inti berhasil diuji stabil, aman, dan praktis. Lalu mekanisme lipat buka berfungsi dengan baik. Lalu untuk impactnya, membantu pengguna duduk nyaman saat menunggu lama, mengurangi kelelahan akibat duduk di lantai atau berdiri. Nah, yang terakhir memberikan solusi duduk portable yang lebih efisien. Kemudian selanjutnya itu implementation plan. Yang pertama, next step itu penyempurnaan sambungan rangka dan engsel. Kedua, peningkatan material anti-slip dan anti-karat. Ketiga, pengujian ulang dengan penggunaan. Lalu kemudian ada timeline, proses pengembangan lanjutan pengujian ulang dan evaluasi dilakukan dalam waktu 1,5 bulan. Yang kemudian ada selanjutnya challenge and learning. Untuk challenge ya, dari produk ini itu menjaga stabilitas tanpa menambah bobot berlebih. Lalu keterbatasan waktu dan material prototype. Kemudian learning, stabilitas dan keamanan merupakan faktor yang paling menentukan penerimaan pengguna terhadap produk. Lalu kemudian ada conclusion and recommendation. Untuk conclusion dari produk ini, produk merupakan solusi duduk portable yang praktis dan relevan dengan kebutuhan pengguna berkualitas tinggi. Lalu prototype menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk rekomendasi dari produk ini yaitu melanjutkan iterasi ke prototype yang lebih matang, memperluas pengujian pada lebih banyak para persona atau pengguna, lalu mengembangkan aspek kenyamanan dan desain.